saya Nurdin Wahyudi, tapi biasa dipanggil Yudi. Saya ini musisi asli Melayu. Dari kecil, saya dah suka dengan Melayu. Beda dari saudara-saudara lain. Nah, kalau yang ini juga asli Melayu. Namanya Tari Serampang 12. Orang luar biasa tahu ini tarian budaya khas Medan. Betul sih itu, tapi lebih spesifiknya ini tari suku asli Melayu. Suku asli Medan memang orang Melayu, bukan Batak yang selama ini dibilang. Budaya Melayu memang semakin sulit ditemui di kota Medan. Cuma daerah tertentu saja yang masih cukup sering menampilkannya. Biasanya jaraknya malah jauh dari kota. Seperti hajat keluarga saya ini, ada keponakan yang habis dikhitan. Kita mau gelar syukuran. Urusan hiburan bagian awak lah tuh. Bersama orkes Melayu, awak akan menghibur tamu undangan yang datang. Satu hal yang tak boleh dilupa kalau pentas. Tengkuluk. Tengkuluk nih cirinya suku Melayu. Tengkuluk punya bentuk melengkung ke bawah pada bagian atasnya. Itu melambangkan kesahajaan suku Melayu. Artinya setinggi apapun pangkat tetap tidak boleh sombong. Acara dimulai dengan arak-arakan pengantin sunat. Tujuannya supaya warga kampung tahu bila sedang ada hajat di kampung, sekalian memohon doa. Momen seperti ini sudah jarang ditemui. Tidak semua keluarga mau melakukannya lagi. Padahal arak-arakan ini menyimpan senandung kepada Nabi Muhammad SAW. Tiap hajatan Melayu wajib hukumnya ada prosesi tepung tawar. Prosesi ini bermakna doa agar yang ditepung tawari semakin harum, laksana bunga, mulia, suci hatinya, dan sehat walafiat. Kalau sudah begini, saya jadi ingat waktu ditepung tawari dulu. Kalau kata kami, tak Melayu hilang di bumi, tanah bertuah, adat terjaga. Prinsip itu juga yang selalu saya usahakan agar tetap terjaga. Melalui musik adalah caranya. Menurut saya, musik itu bahasa dunia yang menyatukan kita. Jadi, sambil menyelam, minum air. Turut melestarikan budaya sambil juga mencari rezeki. Boleh saja kan?
Orkes Melayu saya ini sudah hampir 15 tahun berdiri. Anggotanya lintas generasi, dari yang tua sampai yang muda juga ada. Macam Rido ini yang paling muda. Dia sudah awak bina sejak 3 tahun lalu. Sepengetahuan awak, Rido jadi pemain akordeon termuda yang pernah ada di Medan sekarang. Kurang lengkap rasanya kalau awak tidak bercerita rasidah. Kue khas yang selalu ada saat hajat orang Melayu. Rasidah bukan bolu gulung, bukan juga bika Ambon. Jauh sebelum kedua kue itu ada, rasidah nih sudah menjadi makanan identitas Melayu Deli. Sekarang rasidah sudah langka di pasaran. Kalau ditanya sama anak-anak muda Melayu atau Medan pun, banyak yang tak tahu lagi kue rasidah. Padahal rasidah nih lambang jiwa sederhana suku Melayu. Karena rasidah menggunakan bahan masakan yang sederhana dan mudah didapat. Rasidah punya rasa manis, sama seperti hidup. Sederhana, apapun hidup kita akan selalu manis bila tetap disyukuri. Sekapur sirih seulas pinang, diberi bekal datuk nan setia. Sahabat tiba di kota Medan, hati pun senang. Semoga kita sama bahagia. Ahoy, Medan Mendai. Hehehe, kalian tak salah dengarnya. Memang begitulah seharusnya kalau salam di Medan. Ini kuning kan? Ini mentega. Coba ini. Kalau di Medan sedang musim durian, itu beruntung namanya. Lemak manis. Di setiap sudut pasti gampang menemukannya. Sekarang ini durian bahkan seolah menjadi salah satu ciri khas kota Medan. Kalau udah uak gendang yang uak gendang yang Nama Medan sendiri sebetulnya sudah ada jauh sebelum Guru Patimpus datang di akhir abad ke-16. Dahulu, Medan hanya sebuah kampung di dekat Sungai Deli yang bernama Medina. Medina artinya tempat berkumpul. Guru Patimpus meminta izin kepada Sultan Deli pertama untuk membangun kampung tersebut. Dan jadilah kampung tersebut semakin besar di tanah Deli. Sikit kali yang tahu asal-muasal Medan yang sebetulnya. Saya beritahu sikit. Nenek moyang kami orang Medan asalnya, dari Kesultanan Deli. Dahulu ada 4 kesultanan Melayu di tanah Deli. Kesultanan Deli, Kesultanan Serdang, Kesultanan Asahan, dan Kesultanan Labuhan.
Sekarang kota Medan sudah jadi salah satu kota metropolitan di Indonesia. Tak kalah padat dengan ibu kota Jakarta. Medan menjadi kota multi etnis. Jadi, memang banyak suku yang tinggal di sini. Kalau mau ke sini, bisa lewat jalur udara biar cepat. Dari Jakarta 2 jam lah naik pesawat. Pintu masuknya ya Bandara Kuala Namu. Ini bandara baru kebanggaan orang Medan. Nah, adanya di wilayah Deli Serdang. Disebut begitu karena dulu tanah bandara ini dimiliki oleh Kesultanan Serdang. Kuala Namu baru beroperasi bulan Juli 2013 lalu. Tapi bisa dibilang ini bandara tercanggih yang ada di Indonesia. Bahkan target di tahun 2014 ini, Kuala Namu bisa masuk 10 besar World Class Airport. Mantap kali kan? Setiap hari ada lebih dari 10.000 penumpang yang dilayani di Kuala Namu. Tapi penumpukan penumpang tak pernah ada. Itu karena sistem check-in sudah disesuaikan sedemikian rupa. Baru Kuala Namu yang pakai sistemnya di Indonesia. Tak itu saja. Ada lagi kelebihan Kuala Namu nih dari bandara lain di Indonesia. Kereta bandara. Rasanya, bolehlah kami bangga sikit dari ibu kota Jakarta. Soalnya, ini kereta pertama yang terhubung langsung ke bandara di negara kita. Kereta elektrik buatan Korea Selatan ini canggih dan modern. Semua informasi tentang kereta bisa dilihat oleh masinis di layar. Coba tengok sikit keretanya. Mantap ya kereta bandara kami. Jumlah penumpang kereta bandara terus bertambah. Soalnya, naik kereta bandara jauh lebih cepat. Tidak sampai 40 menit, kereta sudah tiba di kota Medan dari bandara. Kalau naik mobil bisa 1 jam. Itu juga kalau tidak macet. Kemajuan kota saya ini memang bikin bangga. Tapi ada yang buat saya khawatir. Semakin lama Medan mulai kehilangan jati diri Melayunya. Banyak budaya dan peninggalan kerajaan Kesultanan Delhi tidak lagi diketahui oleh generasi muda. Kalaupun ada, sisa peninggalan tersebut sudah sedikit mengkhawatirkan. Padahal majunya kota Medan sekarang nih tidak lepas dari Kesultanan Delhi pada masa lampau. Di net. Kalau mau mengetahui sejarah Medan dan Kesultanan Melayu, datanglah ke Perpustakaan Melayu milik Kesultanan Serdang. Perpustakaan ini milik pribadi, mendiang Sultan Tuanku Luqman Sinar,
Sultan Serdang ke-8. Kalau sekarang yang mengelola anaknya, Tengku Mira. Awak suka ke sini kalau tidak sedang pentas. Awak ingin lebih tahu sejarah Melayu di Tanah Deli. Tahu tidak, Arsip Nasional dan negara Malaysia pun mencari sumber sejarah ke sini. Soalnya ada lebih dari 10.000 judul buku mengenai sejarah dan budaya Melayu Indonesia tersedia. Pokoknya apa saja yang berhubungan dengan Melayu ada, termasuk sejarah kegemilangan tembakau Deli. Kalau lihat majunya Medan saat ini, jangan lupa dengan tembakau Deli. Saya yakin banyak generasi muda Melayu yang belum tahu kalau daun tembakau pembungkus cerutu terbaik di dunia sampai sekarang asalnya dari Tanah Deli. Sejarahnya bermula pada abad ke-16. Waktu itu Belanda meminta izin untuk menanam tembakau di wilayah Kesultanan Deli. Setelah diuji, daun tembakau Deli punya kualitas paling tinggi dibanding daun jenis tembakau-tembakau negara lainnya. Pada masa pendudukan Belanda, tembakau Deli disebut dengan daun emas karena harganya yang mahal seperti emas. Di tahun 70-an, satu bal tembakau Deli atau setara 70-80 kilo lebih mahal dari sebuah mobil mewah Eropa. Kini harganya turun. Harga satu bal tembakau sudah tidak bisa lagi membeli mobil mewah Eropa. Semua sistem yang ada di sini masih warisan Belanda. Tidak ada yang berubah sedikit pun, karena akan berpengaruh pada kualitas daun. Kalau berubah sedikit saja, para pembeli di Eropa pasti tahu. Keahlian para ibu-ibu ini yang katanya bikin tembakau Deli selalu terjaga kualitasnya. Mereka lebih teliti dan sabar ketika menyeleksi daun. Apalagi waktu membedakan warna daun. Perlu mata yang awas. Soalnya ada lebih 30 jenis warna daun yang harus dipisahkan. Daun-daun tembakau Deli tidak dijual di dalam negeri. Konsumen setianya masih di Jerman, Belanda, dan negara Eropa lainnya. Daun tembakau Deli untuk membungkus cerutu tak bisa tergantikan dengan daun tembakau negara lain, karena memang tembakau Deli lah yang nomor 1 di dunia. Tapi sayang, kini lahan tembakau Deli semakin sempit. Dari 28 kebun peninggalan Belanda, hanya tersisa 3 kebun saja. Itu karena banyak diserobot warga sekitar. Pemerintah sebetulnya sudah mengeluarkan peraturan perlindungan tembakau Deli. Tapi perjuangan untuk kembali menghidupkan tembakau Deli masih cukup panjang. Padahal dulu kejayaan tembakau Deli digunakan Kesultanan Deli untuk membangun beragam bangunan di wilayahnya. Istana Maimun jadi salah satu buktinya. Mungkin Istana Maimunlah satu-satunya istana peninggalan Kerajaan Deli. Sekitar tahun 70-an, masyarakat Medan membakar habis kesultanan-kesultanan yang ada di Tanah Deli karena tak mau ada sistem kerajaan lagi.
dan hanya Istana Maimunlah yang masih dapat dipertahankan. Benda-benda bersejarah peninggalan Kesultanan Delhi itu pun masih dapat kita lihat sampai sekarang di Istana Maimun. Semuanya asli. Tapi sayang, kesakralan Istana Maimun ini semakin berkurang. Sebagai cagar budaya, mestinya tempat ini lebih dilindungi. Kegiatan yang mengancam keutuhan peninggalan bersejarah harusnya dibatasi. Tak seperti sekarang yang membebaskan pedagang berjualan hingga di dalam istana. Pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, sementara manusia mati meninggalkan nama. Itu yang selalu saya pegang. Jangan sampai adat Melayu hilang. Selama nafas masih berhembus, selama itu usaha dibuat, melestarikan budaya Melayu, biar tak cuma jadi cerita masa lalu. Indonesia bagus.